Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran kimia di SMK Bina Rahayu Depok. Oke, masih dalam peran kimia dalam kehidupan. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan mempelajari teknik pemisahan campuran. Tetap produktif belajar pada masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita sedang menjalaninya dan semoga berhasil. If you never try, you will never know. Jika kamu tidak pernah mencoba, maka kamu akan tidak pernah mengetahui. Kompetensi dasar atau pencapaian yang harus dipunyai kalian antara lain: untuk kompetensi dasar pengetahuan adalah menerapkan peran kimia dalam kehidupan, dan untuk kompetensi dasar keterampilan adalah menunjukkan perbedaan perubahan materi dan pemisahan campuran melalui kegiatan praktikum. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus dipunyai siswa-siswi pada video kali ini adalah menerapkan cara-cara dari teknik pemisahan campuran. Sedangkan untuk nomor 2, 3 sampai dengan 8 tentunya ada di materi yang sudah saya share sehari sebelumnya. Lingkup materi yang akan dipelajari pada video kali ini adalah teknik pemisahan campuran. Sedangkan untuk nomor 2 sampai 6 kalian bisa baca sendiri pada buku elektronik atau e-book yang sudah saya share. Materi yang ke-1 adalah teknik pemisahan campuran. Ya, kalau kita lihat di sini ada suatu alat yang akan digunakan dalam teknik pemisahan campuran. Informasi dan motivasi singkat. Tahukah kalian kalau kartu SIM atau SIM card, SIM itu merupakan kepanjangan dari Subscriber Identity Module. Itu di belakangnya terdapat emas, ya, sebagai salah satu logam mulia. Ya, jadi kalau kita perhatikan pada gambar di samping ini, ya, yang saya tunjukkan ini adalah logam emasnya, ya, yang berwarna kuning, ya. SIM card merupakan kartu identitas dan nomor yang terpasang pada handphone atau smartphone kalian. Tentunya kita sudah sama-sama tahu, ya, kalau smartphone dan handphone atau handphone tersebut dalam kartu SIM-nya terdapat emas. Kemudian, tahukah bahwasanya kalau keping RAM dan prosesor CPU atau chip sebagai otak dari sistem komputer ternyata juga terdapat logam emas, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang saya tunjukkan yang berwarna kuning ini juga termasuknya logam emas, ya. Kemudian pada CPU ini yang saya tunjukkan merupakan logam emas juga, ya. Oke. Nah, dari beberapa produk komponen yang menyusun produk-produk teknologi informasi dan komunikasi tersebut, ternyata ada logam mulia emasnya. Nah, bagaimanakah cara untuk memisahkan emas-emas tersebut sehingga terlepas dari bagian campuran penyusun komponen TIK tersebut? Ya, tentunya kita sama-sama untuk mempelajarinya dalam teknik pemisahan campuran. Klasifikasi teknik pemisahan campuran secara umum dikelompokkan dua, yaitu secara fisik mekanik dan secara kimia analitik.
Untuk secara kimia analitik dipelajari di SMK untuk keahlian kimia dan sejenisnya ya, sedangkan untuk secara fisik mekanik inilah yang akan dipelajari di SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi. Secara fisik mekanik, terutama untuk campuran heterogen itu dikelompokkan 10, yaitu penuangan atau dekantasi, pengapungan atau flotation, pengayakan atau screening, penyaringan atau filtrasi, pembutiran atau pengkristalan atau yang dikatakan kristalisasi, pengadukan atau sentrifugasi, penyubliman atau sublimasi, pengaliran atau kromatografi, penyulingan atau destilasi, dan pengekstrakan atau ekstraksi. Bagian pertama, cara penuangan atau dekantasi ya. Merupakan teknik pemisahan campuran yang paling sederhana atau paling praktis. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan cairan filtrat atau hasil dekantasi tersebut yang bersih dan meninggalkan sisa padatan berupa endapan atau residu. Caranya adalah dituangkan cairan tersebut perlahan-lahan atau pelan-pelan dengan atau tanpa alat bantu ke dalam wadah penampung yang baru, sehingga padatan tertinggal dalam wadah penampung yang lama. Contohnya adalah pemisahan campuran air dan pasir. Nah, ini kalau kita lihat gambar dari cara dekantasi ya, di sini ada air atau water ya. Di sini ada pasirnya atau sand yang berwarna hitam. Kemudian di sini caranya adalah menuangkan cairan itu perlahan-lahan dari wadah penampung yang lama ke penampung yang baru ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini wadah penampung yang lama terdapat pasir yang merupakan endapan atau sedimen, kemudian dituangkan secara perlahan-lahan dengan alat bantu yang merupakan batang kaca atau glass rod ya. Kemudian nanti air akan mengalir dan didapatkan air atau cairan Kedua yang bersih adalah ya, atau teknik clear pemisahan water. campuran secara pengapungan atau flotation. Merupakan teknik yang paling sering dilakukan sehari-hari seperti mencuci pakaian ataupun mencuci tangan dengan sabun. Prinsipnya adalah untuk memisahkan padatan sebagai pengotor yang takut cairan atau hidrofobik dengan padatan yang suka cairan atau yang dikatakan hidrofilik. Caranya adalah campuran kotoran atau noda pada benda yang direndam atau yang dibilas dengan cairan sabun, maka bagian kotorannya akan menempel pada gelembung atau buih sabun tersebut sebagai pelarut lemak ya, yang nantinya akan mengapung, dan cairan sabun yang melarut akan menyerap ke dalam benda yang direndam tadi sehingga bebas kotoran. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada partikel hidrofobiknya yang mengapung atau yang dikatakan partikel takut cairan ya, dan partikel hidrofilik yang suka cairan, dia akan melarut. Oke, kemudian yang ketiga adalah teknik pemisahan campuran secara pengayakan atau screening ya, merupakan teknik tertua dalam pemisahan campuran. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan padatan yang lebih halus. Caranya adalah campuran atau padatan digoyangkan atau diayak dalam suatu alat seperti saringan yang berpori atau berlubang dengan ukuran atau mesh tertentu ya, sehingga padatan yang lebih halus akan lolos dari saringan tersebut ya. Nah, ini kalau kita lihat contohnya adalah pemisahan campuran pasir dan kerikil ya. Kerikil itu merupakan batu kecil untuk mendapatkan padatan yang lebih halus, yaitu pasir, sedangkan kerikilnya akan tertahan atau tertinggal pada saringan ya. Ini adalah alat yang digunakan dalam teknik pemisahan campuran secara screening ya. Jadi kalau kita perhatikan yang di
katakan sebagai meshnya itu adalah yang ini ya, ini adalah meshnya yang mempunyai pori atau lubang-lubang kecil ya, tergantung ukuran benda yang akan diayak ya, Teknik atau pemisahan yang akan campuran yang diayak. keempat adalah penyaringan atau filtrasi. Merupakan teknik yang paling sering dilakukan sehari-hari, seperti menyaring bubuk teh saat membuat minuman teh. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan cairan sebagai hasil penyaringan atau filtrat, sehingga bagian padatan akan tertahan atau tertinggal dalam alat saringan sebagai sisa residu yang sebelumnya direndam cairan tersebut. Caranya adalah dituangkan wadah penampung yang ada rendaman padatan dan cairan secara perlahan-lahan, dibantu dengan alat saringan atau yang dikatakan filtering ke dalam wadah penampung yang baru, sehingga padatan akan tertinggal atau tertahan dalam saringan dan cairan lolos dari saringan atau dari alat saringan sebagai filtratnya yang merupakan hasil saringan. Alat saringan dapat berupa atau alat yang bisa dibuat dari kain, kertas, atau plastik nilon. Proses filtrasi itu dikelompokkan dua, yaitu tanpa tekanan dan adanya tekanan. Untuk tanpa tekanan atau dengan bantuan gaya gravitasi, ini banyak dilakukan atau seperti yang terjadi pada penyaringan bubuk teh. Nah, untuk adanya tekanan, perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah alat yang dikatakan sebagai alat penyaring adanya tekanan ya. Jadi kita lihat di sini ada alat yang merupakan corong Wagner ya. Yang merupakan corong Wagner yang berwarna merah jambu di sini ya. Kemudian akan kita pasang sebagai alat untuk menyaringnya, yaitu kertas saring. Kemudian di sini ada gabus penyumbat dari alat seperti tabung labu ya. Nah, nanti di sini ada suatu pipa yang akan dialirkan suatu tekanan ya. Berikutnya adalah cara yang kelima dari teknik pemisahan campuran adalah pembutiran atau kristalisasi. Merupakan teknik yang paling komersial dan paling menguntungkan secara ekonomi, seperti pada pembuatan gula pasir dan garam dapur. Prinsipnya akan terjadi lepasnya zat pelarut atau air atau cairan dari zat terlarutnya yang merupakan zat padat dalam sebuah campuran homogen atau larutannya, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya tersebut. Caranya dengan penguapan, pendinginan, penambahan senyawa lain, dan reaksi kimia. Proses penguapan merupakan cara yang paling sederhana, seperti pada proses pembuatan garam dapur, yaitu air laut dialirkan ke dalam tambak, kemudian ditutup, sehingga air laut yang ada di dalam tambak tersebut dibiarkan menguap secara evaporasi akibat terkena sinar matahari secara langsung. Oke, kalau kita perhatikan gambar alatnya seperti berikut ya. Jadi ini merupakan alat untuk pembutiran atau kristalisasi ya. Jadi larutan garam atau air laut ya akan dimasukkan ke dalam cawan yang dibiarkan menguap ya. Dan ini dibantu oleh suatu alat pemanas spiritus ya, dimana api yang ada pada pemanas spiritus ini dipanaskan dari bawah cawan ya, sehingga cawan itu yang terdapat
air garam atau larutan garam akan menguap. Ya, ini kalau cara menggunakan alat. Cara yang keenam atau cara teknik pemisahan secara pengadukan atau sentrifugasi merupakan teknik pemisahan campuran yang berguna untuk pembuatan minyak dari lemak cair. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan endapan dari cairannya yang dipercepat dengan pemutaran keluar sumbu atau secara sentrifugasi secara mendatar atau horizontal. Ya, caranya cairan yang tercampur endapan diputar secara sederhana atau dengan alat bantu berupa mesin penggerak atau motor penggerak. Contohnya adalah pembuatan minyak kelapa atau kopra atau yang dikatakan sebagai coconut oil. Ya, ini kalau kita perhatikan alat dari sentrifugasi ya berupa motor penggerak. Ya. Oke. Berikutnya adalah yang ketujuh, cara pemisahan secara penyubliman atau sublimasi. Ya. Sublimasi merupakan perubahan wujud padat menjadi wujud gas. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan gas murni dari campuran padatan yang bisa menyublim atau menguap dari padatan tersebut sehingga kotorannya yang berupa padatan juga akan tertinggal. Caranya, campuran padatan yang bisa menyublim ditambah kotoran yang bercampur dipanaskan sehingga padatan yang bisa menyublim tersebut menguap menjadi gas dan padatan kotoran akan tertinggal atau yang merupakan residu atau sisa ya. Contohnya penyubliman kapur barus atau kamper yang terkotori suatu padatan. Ya, ini kalau kita perhatikan contoh alat penyubliman ya. Di sini yang dicontohkan adalah penyubliman garam beriodium atau garam yang mengandung iodin kotor ya. Jadi artinya uap iodin yang tercampur dalam garam ya akan menguap ya, kemudian akan didapatkan suatu kristal iodin yang murni sebagai hasil penguapan tersebut yang menempel pada wadah penampung es ya. Ini merupakan alternatif cara untuk penyubliman. Oke, next berikutnya adalah teknik pemisahan campuran secara pengaliran atau kromatografi. Merupakan teknik yang paling murah dilakukan. Prinsipnya adalah perbedaan kecepatan aliran yang merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium atau tempat tertentu. Kromatografi dikelompokkan tiga, antara lain kromatografi padat cair atau padat menjadi cair ya, contohnya kromatografi kolom, lapisan tipis, kertas, gel atau pertukaran ion. Yang kedua adalah kromatografi gas ke cair, biasanya disebut kromatografi gas. Kemudian yang ketiga adalah kromatografi dari zat cair menjadi zat cair ya, contohnya adalah kromatografi cair dengan kinerja yang tinggi. Cara yang sering terjadi pada kromatografi kertas yaitu pada tinta hitam, di mana tinta hitam itu merupakan campuran dari beberapa warna dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tinta diteteskan pada ujung kertas saring kurang lebih sekitar 1,5 cm. Kemudian tinta dibiarkan sampai kering. Ketiga, ujung kertas saring tersebut pada langkah nomor 1 dimasukkan ke dalam air atau yang dibasahi ya, sehingga
dapat dibasahi dengan lebih kurang 1 cm secara tegak. Diharapkan air akan merambat naik melewati kertas saring diikuti dengan tinta hitam. Ikut juga merambat naik dan terpisah menjadi beberapa warna. Ya, kalau kita perhatikan di sini adalah contohnya ya. Contohnya di sini ada bercak tinta ya, di sini ada kertas saring yang panjang ya. Kemudian ujungnya dibasahi dengan air ya. Kemudian air kan lama-kelamaan akan merembes atau menyerap atau diserap oleh kertas saring ya, sehingga lama-kelamaan akan menuju ke bercak tinta hitam ya. Dan kemudian yang akhirnya air tersebut lama-kelamaan naik ya, lama-kelamaan naik pada kertas saring, dan warna tinta itu yang hitam tadi akan berubah menjadi warna-warna tunggal ya, seperti putih, merah atau biru ya. Next, berikutnya adalah teknik pemisahan campuran secara penyulingan atau destilasi ya. Merupakan teknik yang paling sulit dilakukan ya. Tapi bukan berarti sulit itu tidak bisa dilakukan ya. Oke, prinsipnya adalah terjadi perbedaan titik didih atau titik cair dari setiap zat penyusun campuran homogen, sehingga mendapatkan produk destilat bertitik didih lebih rendah dari pelarutnya. Yang dipakai biasanya adalah pelarut air. Ya. Proses destilasi terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap penguapan dan tahap pengembangan uap menjadi cairan atau menjadi zat cair, ataupun bisa menjadi zat padat atau padatan. Ya, caranya dengan peralatan sederhana berupa alat pemanas dan alat pendingin. Contohnya pembuatan alkohol murni sebagai cairan destilat dari campuran larutan hasil proses fermentasi dari sisa nira atau tebu ya, yang tidak dapat diproses menjadi gula pasir dari sisa atau residu kristalisasi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan standar alat destilasi ya. Di sini ada suatu termometer ya yang digunakan untuk melihat atau mengontrol keberadaan nilai titik didihnya ya. Di sini ada suatu larutan yang akan dipisahkan antara titik didih yang rendah dengan titik didih yang tinggi ya. Di sini ada suatu alat yang digunakan sebagai pemanas atau yang dikatakan nanti labu tersebut dipanaskan ya. Dari sini, dari larutan ini akan menguap sehingga lama-kelamaan uap larutan tersebut akan mengalir ke dalam pipa ini, kemudian akan didinginkan oleh alat pendingin yang dikatakan sebagai pendingin Liebig ya. Alat pendinginnya namanya pendingin Liebig ya. Dari sini nanti akan dimasukkan air dan mengalir, kemudian air itu akan keluar ya. Oke, dan uap air yang didinginkan tersebut akan terus mengalir ya, dan menjadi cairan yang sebagai air destilat ya. Ini yang akan digunakan atau yang merupakan zat yang mempunyai titik didih yang lebih rendah. Nah, titik didih yang lebih tinggi akan tetap berada di dalam labu tersebut ya, dimana larutan tersebut nantinya akan berubah. Kemudian berikutnya adalah
teknik pemisahan campuran secara pengekstrakan atau ekstraksi ya, merupakan teknik yang paling komplit atau lengkap karena gabungan dari urutan destilasi, kristalisasi, filtrasi, dan sublimasi. Contoh dan caranya adalah pada saat pembuatan ester aroma cita rasa makanan atau yang dikatakan essence sebagai bau-bauan atau untuk bau-bauan dalam pembuatan sirup atau minyak wangi. Ya, kemudian ada juga cara pengambilan kafein dari daun teh, biji kopi atau biji coklat. Ya, yang dapat dilihat sehari-hari ialah pelarutan komponen-komponen kopi dengan menggunakan air panas dari biji kopi yang telah dibakar atau digiling. Ya, ini adalah contoh dari alat-alat yang digunakan dalam proses ekstraksi ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama adalah alat destilasi yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah alat dan proses kristalisasi. Kemudian yang ketiga adalah alat yang digunakan sebagai penambah pelarut. Kemudian yang keempat adalah alat yang digunakan kristalisasi. Yang kelima adalah alat filtrasi. Dan yang keenam adalah alat untuk sublimasi. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai kepada soal latihan nomor 1 untuk materi ke-1 sebagai soal kompetensi dasar pengetahuan. Jawabannya diketik di e-learning yang sudah saya siapkan tempatnya. Ya, untuk soal nomor 1, perhatikan kalimatnya berikut. Untuk mendapatkan produk-produk di bawah ini, maka dengan cara atau teknik pemisahan campuran apakah yang sesuai dari 10 teknik atau cara yang tadi? Oke, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa produk minyak kelapa, produk garam dapur, produk minyak kayu putih, produk semen halus, dan produk sari jeruk. Ya, kalau seandainya kalian benar semua menjawab, maka poin nomor 1 ini akan diberikan 20 poin. Soal untuk yang kedua, untuk materi pengetahuan juga ya, untuk materi kedua ini ya, untuk kompetensi pengetahuan maksudnya. Soalnya perhatikan dalam kalimat berikut ya. Oke, untuk soal nomor 2 ini kalian kalau benar jawabannya mendapatkan nilai atau poin 10 ya. Untuk soal nomor 2 sampai dengan nomor 6 nantinya, jawabannya kalian cari di materi yang sudah saya share sebelumnya ya, dalam bentuk e-book ya, atau dalam bentuk buku elektronik. Kemudian untuk soal nomor 3 bisa kalian lihat dan kalian perhatikan juga kalimatnya ya. Jawabannya itu juga ada di materi e-book ya. Next, soal nomor 4. Untuk nomor 4 juga kalian cari jawabannya di e-book ya. Kemudian untuk soal nomor 5 juga kalian cari jawabannya di e-book ya. Ya, sama halnya juga soal nomor 6. Jawabannya bisa kalian cari di e-book ya, yang sudah saya share. Oke. Nah, untuk nomor 7 kalian bisa mencari jawabannya itu dari tayangan video yang kalian saksikan ya.
Nah, ini videonya kalian saksikan, nanti isinya merupakan cara untuk memisahkan emas ya, untuk mendapatkan emas murni dari kumpulan prosesor CPU yang bekas ya. Tentukan caranya, termasuk cara apa saja dari 10 cara teknik pemisahan campuran yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau benar maka poinnya 100. Oke, baiklah, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Ya, secara fisik mekanik, terutama untuk campuran heterogen, maka teknik pemisahan campuran itu dikelompokkan 10, yaitu penuangan atau dekantasi, pengapungan atau fluoridation, pengayakan atau screening, penyaringan atau filtrasi, pembutiran atau pengkristalan atau istilahnya perkristalisasi, pengadukan atau sentrifugasi, penyubliman atau sublimasi, pengaliran atau kromatografi, penyulingan atau destilasi, dan pengekstrakan atau ekstrak. Ya, untuk daftar pustaka seperti yang saya sampaikan sebelumnya bisa dibaca sendiri ya, dan bisa dicari sendiri sumbernya. Dan ini sudah ada dalam susunan materi dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Have a nice day. Tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.